Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nurhaliza, bisa dipanggil Habib. Prodi saya Pendidikan Agama Islam dan NIM saya yaitu 232010092. Di sini saya akan membuat video bahan ajar tentang bab ketentuan pernikahan dalam Islam, bab kelas 11. Baik. Untuk yang pertama yaitu konsep pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Selanjutnya ada dalil nakli tentang pernikahan. Yang pertama yaitu ada Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 tentang penciptaan pasangan agar merasa tentram atau sakinah serta adanya rasa kasih sayang atau mawadah warahmah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Jami Al-Sahih Juz 3 nomor 5066, yaitu tentang perintah Nabi SAW kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah guna menjaga pandangan dan kehormatan. Selanjutnya yaitu ada hukum pernikahan. Yang pertama yaitu ada wajib. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan. Khawatirkan yang dia akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Yang kedua yaitu ada haram. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. Yang ketiga, ada sunnah. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan haram. Yang keempat yaitu ada makruh. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah calon istrinya. Yang kelima yaitu ada mubah. Mubah berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah. Selanjutnya yaitu ada tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua yaitu ada untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kelima, yang terakhir ada untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang selanjutnya yaitu memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu hartanya, yang kedua yaitu keturunannya, yang ketiga yaitu kecantikannya atau ketampanannya, yang keempat yang terakhir yaitu agamanya. Selanjutnya yaitu ada ketentuan dalam pernikahan. Yang pertama yaitu ada rukun dan syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan, sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu yang pertama yaitu calon suami. Yang pertama harus benar-benar laki-laki. Yang kedua, bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik karena nasab, karena sepersusuan, karena pernikahan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga yaitu ada tidak terpaksa. Tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Terus yang keempat ada calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya. Yang kelima, tidak sedang melakukan ihram. Yang kedua ada calon istri. Yang pertama yaitu benar-benar perempuan. Yang kedua bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga ada jelas identitasnya.
Yang keempat, tidak sedang melakukan ikhram atau dalam masa iddah. Yang ketiga, ada wali. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bukan seorang budak. Yang kelima, laki-laki. Tidak sah jika wali dari perempuan. Yang keenam, adil, bukan orang fasik. Selanjutnya yaitu ada urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Selanjutnya yaitu bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau dari pegawai KUA. Yang keempat, ada 2 orang saksi. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, bukan seorang budak. Yang ketiga, laki-laki. Tidak sah jika saksi dari perempuan. Yang keempat, adil, bukan orang fasik. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir yaitu ada sikhat atau ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dan qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya, antara pelafalan ijab dengan qabul atau penerimaan tidak berselang lama. Yang kedua, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah si fulanah dalam waktu sebulan. Yang ketiga, lafal jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Itu tidak boleh. Oke. Selanjutnya yang keempat, ada ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwid atau turunannya yang semakna. Yang terakhir yaitu boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Selanjutnya yaitu ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama yaitu ada muabbat atau haram selamanya. Yang pertama ada senasab atau keturunan. Yang pertama ibu kandung dan seterusnya ke atas. Yang kedua anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah atau cucu dan seterusnya. Dan ketiga, saudara perempuan sekandung atau sekandung sebapak saja atau seibu saja. Yang keempat, saudara perempuan dari ibu atau baik yang sekandung, seayah, dan seibu. Yang kelima, saudara perempuan dari bapak, baik yang sekandung, seayah, atau seibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang keenam, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang kedua yaitu ada rodoah atau sepersusuan, ibu yang menyusui. Selanjutnya saudara perempuan sepersusuan. Yang ketiga yaitu ada ikatan pernikahan. Yang pertama mertua atau ibu dari istri. Yang kedua anak tiri atau anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah pernah berkumpul dengan ibunya. Yang ketiga istri dari ayah atau ibu tiri, kakek, dan seterusnya ke atas, baik sudah cerai atau belum. Yang terakhir yaitu istri anak laki-laki atau menantu. Yang kedua yaitu ada ghairu mu'abbad atau haram selama masih ada ikatan pernikahan.
yaitu yang pertama yaitu dinikahi keduanya. Yang pertama saudara perempuan dari istri atau sekandung, seayah atau seibu. Yang kedua saudara sepersusuan istri. Yang ketiga bibi dari istri atau baik dari jalur ayah maupun ibu. Yang keempat keponakan perempuan dari istri atau anak dari saudara sang istri. Selanjutnya yaitu ada pernikahan yang tidak sah. Yang pertama yaitu ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Said Sabiq menjelaskan yang dimaksud nikah mut'ah adalah pernikahan seorang pria dan wanita selama sehari atau seminggu ataupun sebulan. Disebut nikah mut'ah karena seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk bersenang-senang pada batas waktu tertentu yang telah disepakati atau bisa disebut kawin kontrak. Yang kedua yaitu ada pernikahan syugur, yaitu pernikahan dengan persyaratan better tanpa pemberian mahar. Yang ketiga yaitu ada pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Yang keempat yaitu pernikahan muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Yang kelima, pernikahan orang yang sedang ikhram, baik ikhram haji atau ikhram umroh, serta belum memasuki waktu tahallul. Yang keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Yang ketujuh yaitu ada menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Yang terakhir yaitu pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, hak-hak suami. Yang pertama ada ditaati kecuali dalam perkara maksiat. Yang kedua, berhak agar si istri menjaga diri sendiri dan harta suami. Yang ketiga, dijaga nama baik oleh si istri. Selanjutnya yaitu hak-hak istri. Yang pertama, mendapatkan mahar. Yang kedua, hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami. Yang ketiga, dijaga nama baik oleh si suami. Selanjutnya yaitu ada kewajiban suami kepada istri. Yang pertama, memberi tempat tinggal yang layak kepada si istri sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya yaitu yang kedua, memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. Yang ketiga, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik, yaitu dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri. Yang keempat, menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam merawat, memelihara, dan mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya yaitu ada kewajiban istri kepada suami. Yang pertama yaitu patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila suami memerintahkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka istri tidak wajib ditaati. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suami berada di rumah atau di luar rumah. Yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Yang keempat, memelihara
merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu ada mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yaitu harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Selanjutnya yaitu ada resepsi pernikahan atau walimatul urs. Yang pertama yaitu walimatul urs atau sering disebut dengan resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut Islam syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Yang kedua, hukum mengadakan walimah menurut Mustafa bin al-Bugad dalam kitab Al-Taghdib fi Adillah Man al-Ghoyah wa al-Takir adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut, kecuali jika ada halangan. Yang ketiga, tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Selanjutnya yaitu talak dan idah. Yang pertama yaitu talak atau perceraian. Pengertian talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata yang jelas atau sindiran. Hukum talak adalah asalnya makruh karena merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Jenis-jenis talak antara lain yang pertama yaitu ada talak raj'i, yaitu talak 1 atau 2, di mana masa suami boleh rujuk kembali tanpa akad nikah baru selama masa iddah. Yang kedua ada talak ba'in, yaitu talak yang memutuskan hubungan pernikahan sepenuhnya. Untuk kembali harus melalui akad nikah baru atau ba'in sugro, atau setelah istri nikah lagi dan bercerai dari orang lain atau ba'in kubro atau talak 3. Yang kedua yaitu ada iddah atau masa menunggu. Pengertian iddah adalah masa di mana seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya menunggu sebelum boleh menikah lagi. Yang kedua yaitu ketentuan waktu iddah. Yang pertama, cerai hidup atau hamil sampai melahirkan. Yang kedua, cerai hidup atau tidak hamil 3 kali suci. Yang ketiga, cerai mati 4 bulan 10 hari. Yang keempat, belum campur atau dukhul atau tidak ada masa iddah. Selanjutnya yaitu ada rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak raj'i selama masih dalam masa iddah. Syarat-syarat rujuk antara lain yang pertama yaitu istri masih dalam masa iddah talak raj'i. Yang kedua yaitu ada keinginan dari suami tanpa paksaan. Yang ketiga ada ucapan rujuk yang jelas. Yang keempat ada saksi. Selanjutnya yaitu pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam undang-undang ini juga diterangkan bahwa pencatatan pernikahan yang sah menurut negara hanya dapat dilakukan oleh petugas pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Perincian tentang pencatatan pernikahan diatur pada undang-undang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antara perubahannya adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 atau 19 tahun. Selanjutnya yaitu ada hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua,
terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjadinya hubungan yang diridhoi oleh Allah SWT antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga dari pihak suami dan istri. Yang ketujuh, membukakan pintu rezeki dari Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu ada sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji. Membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, persatuan, dan menepati janji merupakan bentuk implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan batiniah yang harus dijaga dengan prinsip-prinsip ini. Komitmen dalam pernikahan berarti kesetiaan kepada pasangan dan menjaga janji suci pernikahan. Tanggung jawab mencakup memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Persatuan dalam keluarga adalah tujuan pernikahan agar pasangan saling mendukung dan menjaga keharmonisan. Menepati janji menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan antara suami dan istri, serta menjadi salah satu amalan yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dah.